Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 3. Kali ini di pertemuan keempat mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, saya akan mencoba menjelaskan tentang bentuk ketiga, yaitu turut serta atau melakukan atau medepleher. Nah, saya akan kembali ke pertemuan sebelumnya, yaitu di sini apabila berbicara mengenai peraturan penyertaan sesuai dengan pasal 55 sampai 62 KUHP, maka disebutkan ada 5 bentuk penyertaan. Yang pertama adalah pelaku, kemudian menyuruh melakukan, turut serta, yang membujuk atau menggerakkan, dan yang membantu melakukan. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang turut serta melakukan atau disebut juga dalam bentuk ketiga. Nah, KUHP ini tidak memberikan definisi, tetapi dalam MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleher ialah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Nah, seseorang dikatakan turut serta ini ternyata ada syaratnya, yaitu yang pertama adalah adanya kerjasama secara sadar, kemudian adanya kerjasama secara fisik. Nah, kerjasama secara sadar ini atau bewusste samenwerking di sini adalah kerjasama harus ditunjukkan pada satu perbuatan berupa kejahatan. Kemudian di sini ada kerjasama secara fisik atau physical samenwerking. Di sini kerjasama yang merupakan suatu delik yang ditujukan kepada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur di dalam undang-undang. Kemudian dalam hukum pidana ini tidak berarti harus berbuat aktif. Nah, contohnya jika seseorang mengetahui kalau orang yang lainnya akan dicelakakan atau akan melakukan perbuatan hukum dan ia tidak berbuat apa-apa atau tidak melapor pada pihak yang berwajib, maka perbuatannya tersebut termasuk tindak pidana atau di sini disebutnya adalah kerjasama secara sadar. Kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang penganjur atau it looking atau menggerakkan. Nah, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana. Nah, apa saja sih sarananya? Di sini sarananya adalah yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, ada daya upaya yang ditentukan di dalam pasal 55 KUHP ayat 1 sub bagian kedua dan diatur secara limitatif atau terbatas. Nah, di sini saya akan menjelaskan antara penganjur atau yang menggerakkan itu dengan menyuruh melakukan ternyata hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor materialis. Nah, perbedaannya di sini adalah yang pertama, dalam menggerakkan itu, sarana yang digunakan diatur di dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Kemudian diatur secara limitatif atau terbatas. Mengapa diatur secara limitatif? Karena khawatir orang yang lebih pandai nanti akan memakai daya upaya lain di luar KUHP. Kemudian di sini yang kedua adalah pembujukan. Orang yang membujuk disebut aktor intelektualis dan yang membujuk adalah aktor materialis. Kemudian yang ketiga adalah pelaku materialis ini dapat dipintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena perbuatannya dilakukan secara sengaja. Nah, ini perbedaan yang pertama. Kemudian di sini dalam menyuruh melakukan atau dunplegen, yang pertama adalah sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Kemudian di dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruhnya adalah manus minustra. Nah, yang ketiga adalah pembuat
material atau manus ministra ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kehendak atau tidak berniat jahat. Nah, kemudian di sini itu dia tadi perbedaannya. Kedua perbedaannya tersebut bisa dilihat ya. Kemudian di sini ada syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak. Nah, di sini yang pertama adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana yang terdapat di dalam pasal 55 ayat 1 sub bagian kedua. Kemudian yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Nah, maksud dari pasal 55 ayat 1 subbagian kedua ini yang pertama adalah tujuannya adalah yang pertama untuk kepastian hukum. Kemudian yang kedua adalah untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Nah, terhadap pengaturan daya upaya ini diatur secara limitatif dan kemudian ada kritik dari Haswinkel Suringa. Mohon maaf kalau saya salah membacanya. Di sini beliau adalah seorang mantan jaksa agung di negeri Belanda. Beliau mengatakan seperti yang telah saya sebutkan tadi, jadi jika daya upaya ini tidak dibatasi, maka orang yang cerdik atau pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 subbagian kedua. Kemudian di sini ada contohnya misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan dan yang lain-lainnya. Nah, adapun daya upaya ini yang berupa paksaan, ancaman dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Nah, dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuknya ke dalam menggerakkan. Nah, baik itu kiranya yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.